Halo semuanya, tahukah kalian bahwa Ruby Trade bisa menghasilkan uang saat ini? Ini adalah salah satu platform perdagangan online termudah di dunia, guys. Dan telah dipercaya lebih dari 2 juta orang pengguna di dunia, guys. Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku mau cerita tentang seorang tokoh yang unik banget di dunia keuangan Indonesia. Biasanya nih, orang yang kaya raya itu kan sibuk banget. Bisnisnya banyak, mimpin perusahaan, karyawannya ribuan, jadwalnya padat. Pokoknya setiap hari tuh sibuk ngurusin kerjaan. Nah, tokoh yang akan kita bahas kali ini tuh unik banget nih. Dia mungkin satu-satunya triliuner di Indonesia yang hidupnya tuh santai banget. Uangnya emang triliunan, tapi nggak punya bisnis satupun. Bukan pemimpin perusahaan, nggak punya kantor, nggak punya karyawan, nggak punya sekretaris, dan sehari-harinya tuh punya banyak waktu luang. Loh, terus kerjaannya ngapain dong? Kerjaan dia sehari-hari tuh cuma duduk di taman dari pagi sampai sore, baca, berpikir, angkat telepon, dan berinvestasi. Siapa sih tokoh ini? Beliau adalah Warren Buffett, investor tersukses di Indonesia yang dijuluki sebagai Warren Buffett dari Indonesia. Kalau tuh nggak terlahir dari keluarga kaya, kuliahnya juga di jurusan sastra, jurusan yang jauh banget dari hal-hal yang berbau ekonomi, bisnis, dan keuangan. Bahkan nih, pengalaman awal karir Pak Lo juga mandek selama 10 tahun sebagai pegawai tata usaha. Nah, gimana ceritanya sih orang yang nggak punya background pendidikan keuangan dan berprofesi sebagai pegawai tata usaha ini tuh akhirnya bisa jadi investor tersukses di Indonesia? Hidupnya tuh mulai berubah di tahun 1989 ketika Paulo tuh mulai mengenal dunia pasar modal. Seiring dengan karirnya yang mulai membaik setelah beliau pindah kerja ke sebuah bank di tahun 1990. Sampai akhirnya nih, di tahun 1996, Paulo tuh mutusin buat berhenti kerja dan jadi investor di pasar modal Indonesia sampai sekarang. Mungkin kamu penasaran nih, gimana sih rekam jejak investasi Paulo sampai bisa jadi seorang triliuner? Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya, karena kami bakalan ngebagiin banyak banget ilmu seputar dunia keuangan, investasi, dan ekonomi yang akan berguna buat kamu. Sekarang, kita balik lagi ke profil Pak Lo Keng Hong. Ini adalah beberapa investasi yang pernah beliau lakuin. Di sini kamu bisa lihat nih, bahwa Pak Lo tuh berkali-kali ngambil keputusan investasi yang tepat banget dan bisa ngasih keuntungan yang fantastis. Rekam jejak investasi Pak Lo tuh nggak cuma 4 ini aja ya. Ini tuh cuma sebagian kecil dari semua transaksi saham yang pernah dilakuin Pak Lo selama 30 tahun terakhir. Hebat banget ya, Pak Lo tuh bisa jeli banget menganalisis saham sampai bisa konsisten membuat keputusan investasi yang akurat. Kerennya lagi nih, Pak Lo tuh belajar secara otodidak dari buku-buku investor kelas dunia seperti Benjamin Graham dan Warren Buffett. Ini membuktikan nih bahwa siapapun tuh bisa berhasil jadi investor yang hebat di pasar modal. Gak harus mereka yang punya latar belakang di dunia keuangan doang. Terus gimana sih proses analisis yang dilakuin Pak Lo sampai bisa membuat keputusan investasi yang akurat? Menurut sebuah penelitian nih, lebih dari 90% investor saham tuh cenderung menggunakan analisis teknikal dalam membuat keputusan transaksi. Pak Lo tuh justru berbeda. Dia tuh milih untuk ngelakuin analisis fundamental dengan menganalisis nilai intrinsik perusahaan yang dia beli. Beda nih dengan kebanyakan pelaku pasar modal saat itu yang bikin keputusan jual beli saham berdasarkan analisis price action, baca grafik harga, atau bahkan sekadar dengerin rekomendasi dari sekuritas.
Pak Lo justru melihat aktivitas trading tuh nggak efektif. Sekarang, aku akan coba kupas nih beberapa poin yang biasa disebutin Pak Lo Keng Hong dalam menganalisis saham. Yang pertama, cari perusahaan yang punya manajemen yang berintegritas, punya reputasi yang baik, dan rekam jejaknya positif. Buat Pak Lo Keng Hong, beli saham itu ibarat beli sebuah bisnis dan menjadi bagian dari perusahaan itu. Makanya nih, Pak Lo tuh sangat mementingkan kualitas manajemen yang baik. Apakah pihak manajemennya memang bertujuan untuk membangun perusahaan atau punya agenda untuk memperkaya diri sendiri? Pak Lo juga pernah ngasih tips nih, supaya kita tuh teliti dalam melihat corporate action atau aksi korporasi yang dilaporin perusahaan. Misalnya nih, apakah pihak manajemen sering ngelakuin transaksi afiliasi saham atau enggak? Menurut Pak Lo, sering ngelakuin transaksi afiliasi adalah cermin manajemen yang kurang baik dan enggak independen. Yang kedua, Pak Lo Keng Hong tuh membuat keputusan dalam membeli saham dengan menganalisis nilai intrinsik perusahaan tersebut. Kalian tahu nggak? Investasi itu mudah. Lu tinggal download aplikasi Bibit. Nggak percaya? Sini, gue tunjukin caranya. Download Bibit, terus tentuin profil resiko. Pak Lo, harga-harga saham itu enggak selalu mencerminkan nilai intrinsik perusahaan yang sesungguhnya nih. Bisa jadi harga sahamnya itu terlalu murah atau bahkan terlalu mahal. Nah, cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan menganalisis nilai intrinsik dan performa bisnisnya di laporan keuangan. Sehari-hari nih, Pak Lo tuh selalu baca laporan keuangan perusahaan-perusahaan dan ngeliat nih, apakah perusahaan tersebut tuh punya kemampuan untuk mencetak laba yang tinggi, gimana sih perusahaannya, dan gimana beban operasional perusahaannya. Setelah melihat kinerja perusahaan, Pak Lo tuh berupaya nih buat ngitung harga saham yang wajar buat perusahaan tersebut. Dengan mengetahui harga wajar tersebut, Pak Lo bisa tahu nih perusahaan-perusahaan mana aja sih yang dihargai di bawah harga wajarnya, dan akhirnya membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut di harga yang murah. Yang ketiga, fokus dalam menganalisis bisnis perusahaan secara mikro dan jangan terlalu melihat kondisi ekonomi makro seperti GDP, inflasi, suku bunga, dan kondisi politik. Setiap hari, Pak Lo tuh baca 4 koran langganannya. Tentunya nih, Pak Lo tuh ngikutin banget perkembangan ekonomi makro setiap hari. Tapi, dia tuh nggak fokus untuk menganalisis ekonomi makro, melainkan lebih fokus menganalisis bisnis perusahaan yang mau dia beli. Dalam menganalisis, Pak Lo tuh nggak cuma ngelihat laporan keuangan aja, tapi dia juga mengkonfirmasi ke banyak pihak. Misalnya nih, ketika Pak Lo tuh penasaran dengan kinerja sebuah perusahaan, dia tuh bakalan bertanya ke suppliernya, karyawannya, konsumennya, dan bahkan ke pesaing dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, sabar dan jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Pak Lo tuh adalah seorang investor yang sabar banget. Dia tuh nggak terburu-buru ngelakuin pembelian saham sebelum dia tuh betul-betul yakin sama keputusannya. Ketika banyak trader saham lain yang sangat sering ngelakuin transaksi saham, Pak Lo tuh justru bisa nunggu waktu yang lama banget. Bisa berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun sebelum dia mutusin buat beli saham sebuah perusahaan. Begitu pula ketika dia udah punya saham yang dianggap bagus nih. Pak Lo tuh nggak akan terburu-buru buat jual sahamnya. Mungkin nih, trader saham lain tuh akan jual sahamnya setelah untung beberapa persen. Tapi Pak Lo tuh selalu sabar, sampai dia bisa jual saham tersebut sesuai dengan harga yang wajar dari perusahaan tersebut. Menurut Pak Lo, kalau kita udah tahu harga wajar dari perusahaan tersebut, kita tuh nggak perlu takut lagi sama fluktuasi harga. Nah, itu tuh beberapa poin yang menurut aku penting banget untuk kita pelajari dari sosok Lo Keng Hong. Terlepas dari itu semua, aku cuma mau ngingetin bahwa berinvestasi saham itu adalah aktivitas yang memiliki risiko yang tinggi. Jadi kamu tuh harus tetap selalu berhati-hati dalam berinvestasi di pasar modal. Kamu juga perlu tahu nih, bahwa Pak Lo Keng Hong adalah value investor dengan jangka waktu investasi yang panjang. Jadi, kamu juga harus menyesuaikan gaya investasi kamu dan kebutuhan dana kamu. Kalau kamu mau ngikutin gaya investasi Pak Lo Keng Hong, kamu harus bersiap untuk nyimpen uang kamu dalam bentuk saham di jangka waktu yang lama. Jangan sampai nih, kamu berinvestasi dengan dana yang kamu butuhin dalam waktu dekat. Dan ingat, untuk bisa betul-betul mahir dalam berinvestasi saham, kita tuh perlu proses pembelajaran yang panjang, bertahap, dan ketekunan yang konsisten.
Buat kamu yang penasaran, apa aja sih contoh indikator laporan keuangan yang biasanya dijadiin bahan pertimbangan oleh value investor seperti Pak Lo Keng Hong? Nah, kami udah pernah nih bikin video penjelasan terkait ini. Silakan dipelajari ya, linknya aku simpan di deskripsi. Buat kamu yang mau tanya lebih jauh tentang sosok Lo Keng Hong, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke deh, segitu aja yang mau aku sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.